Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Jangan segan-segan. Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf ketika salah ingatkan. Pak Alawi ini bagi saya sangat-sangat harus dikritisi. Ana senang antum sebagai orang kritis. Berarti antum cerdas ada di sini. Kalau kita dites DNA, maka orang Banten dan orang Jawa Barat di dalam darahnya, di dalam tubuhnya ada darah Prabu Siliwangi yang mengalir, saudara-saudara. Yang pertama, mengaku nasab Rasul tapi isbatnya hanya di Jakarta. Robito Alawi ya, coba ditanyakan, ada nggak cabangnya di Yaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan di Talopi Kabupaten Bulukumba. Diskursus soal pernasaban ataupun perhabiban ini saya kira memang tidak boleh kita hentikan untuk dibicarakan. Terlepas dari apa yang disampaikan oleh Kiai Yahya Stakut selaku Ketua Umum PBNU, saya kira beliau juga tidak mengatakan bahwa nasab Ba'lawi itu sah. Yang beliau sampaikan adalah bagaimana senantiasa bahwa kalau ada sesuatu yang kita sudah sepakati bersama itu jangan lagi ditanyakan dalilnya. Tetapi lebih pada penegasan soal negara kesatuan Republik Indonesia, soal Pancasila dan sekitarnya. Soal negara kesatuan Republik Indonesia, kebinekaan dan Pancasila. Karena itu tak kala kita memulai, maka kita harus berupaya keras bagaimana mengakhiri perdebatan ini dengan betul-betul mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Walaupun kita tahu bahwa pasti sangat berat untuk diwujudkan. Kenapa? Karena dari sisi ilmiah juga mereka tidak bisa berkutik. Tidak ada satupun argumentasi yang berbasis data yang dia paparkan. Ketika kita mau bicara soal genealogi, mereka juga tidak mau untuk menempuh jalur itu. Belum lagi misalnya kalau mau didorong untuk tes DNA. Oleh karena itu, selama hal ini semua tidak mampu mereka wujudkan, bahwa mereka betul-betul asli keturunan Nabi, saya kira memang tidak ada toleransi bagi mereka semua untuk diberikan panggung lagi di negara kesatuan Republik Indonesia. Apatah lagi dalam sejarah kita tahu kedatangan mereka dari Yaman ini jelas adalah untuk membantu penjajah Belanda, kaum kafir yang membuat nenek moyang kita dulu siksa pada saat dijajah. Justru kemudian mereka bernostalgia dengan para kafir Belanda. Robito Alawiyah ini berdiri di Indonesia tahun 1928. Pertanyaannya, sebelum tahun 1928, zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini dicatat oleh siapa? Robito Alawiyah di Yaman itu nggak ada. Ini yang ngomong bukan saya loh. Robito Alawiyah satu-satunya lembaga di dunia yang mengurusi Alawiyah. Di Hadramut tidak ada Robito. Di Hadramut tidak ada Robito. Satu-satunya. Rasul lahir di Jazirah Arab di Timur Tengah. Keturunannya menyebar di mana pertama-tama? Di seluruh Jazirah Arab atau Timur Tengah. Ketika kemudian hijrah ke banyak negeri itu dicatat dan ada kitab-kitab sanad nasab yang bersambung selama berabad-abad. Orang-orang yang mengatakan habaib di Indonesia diragukan, aneh bakal berdiri melawan. Pakai dalil, ayo. Membasul masail, ayo. Memakai kitab, ayo. Buat apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Sesungguhnya su'udzon itu yang tidak boleh kalau kita memvonis orang itu bersalah. Tapi ketika kita meneliti bagus, karena itu Allah menyatakan inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian prasangka itu dosa, tapi sebagian diperlukan ya ikhwani. Setelah saya teliti dengan seksama dalam waktu yang seperlu-perlunya, maka diketemukan adanya keterputusan riwayat selama 550 tahun. Di mana Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad al-Muhajir tidak dicatat oleh para ahli nasab yang sejaman dengan Ahmad bin Isa bahwa beliau punya anak
anak yang namanya Ubaidillah. Maka penelitian Kiai Imad tidak bisa dibantah karena nasabnya Ba'alawi ini sangat lemah dari pencatatan. Imad lebih parah. Kenapa? Karena Imad berarti nggak ngakui Wali Songo sebagai habaib. Karena Wali Songo nasabnya bersambung kepada Ammul Fagi bersambung kepada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Ubaidillah diingkari, dibilang nggak ada sama Imad. Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Wali Songo itu datuknya, kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Faqih, itu dari Hadramut. Wali Songo bukan dari keluarga Ba'alawi. Kalau ada yang bilang Wali Songo itu Ba'alawi, keturunan Amil Faqih, itu klaim yang sepihak dan itu ngawur. Datanya dari mana? Itu datanya dari Belanda itu. Di Yaman itu ada Nakoba, ketuanya Sayyid Abdul Basit Tobai Al-Hasani. Juga ada Nakoba Al-Husaininya. Tapi Robito Alawiyah di Yaman tidak ada. Adanya hanya di Indonesia. Robito Alawiyah satu-satunya lembaga di dunia yang mengurusi Alawi. Di Hadramut tidak ada Robito. Di Hadramut tidak ada Robito. Satu-satunya. Di negara-negara Islam itu Nakoba itu banyak. Di Maroko, kerajaan Maroko ada pencatatannya. Yang paling bergengsi di Yordan karena juga menetapkan tes DNA di sana. Langsung ke keluarga kerabat raja. Siapa yang bisa membantah? Nakoba Yordan sebagai keturunan Nabi, penguasa Hijaz, Syarif Mekah, Syarif Hijaz berabad-abad, ya kan? Jadi ada di Irak, apa semua ada. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri. Kemudian negeri ini, kehormatan kalian, kalian gadaikan, kalian jadikan hal yang menghinakan. Daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri, jangan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Maktab Daimi misalnya, selain menjalankan program yang sudah berlalu, Maktab Daimi ini harus bisa mencari referensi daripada duriyah Nabi yang mereka tadi itu masih belum mendapatkan buku rujukan. Oh, Anda perlu misalnya pergi ke satu daerah atau pergi bahkan ke luar negeri, buat itu satu program. Tapi pastikan program tadi itu adalah keberhasilan yang ada. Ba'alawi ini mengaku keturunan dari Yaman. Diakui nggak sama Nakoba Yaman? Tentu Yaman mengakui dong. Tanyakan, ada nggak satu Habib? Lo kan nggak mungkin, karena keluarga dari Yaman mendirikan sebuah lembaga pencatatan Zuriat Rasulullah. Betul. Yang ini nih sama Betul. umat Muslim di Indonesia. Artinya kalau nggak diakui oleh lembaga nasab dari Yaman, kan nggak mungkin mendirikan di Indonesia dong, Gus. Tanyakan, di Nakoba Yaman mereka dapat isbat nggak? Apa isbatnya hanya di Jakarta? Lucu dong, ngaku keturunan Nabi, ya kan? Isbatnya hanya cukup di Jakarta. Nggak bisa. Harus dapat isbat pengakuan dari seluruh keluarga Nabi di seluruh dunia. Dan bisa memberikan masukan kepada Robito Alawiyah sehingga mereka juga akan mengakui tentang Robito ini. Dan insya Allah Robito bukan nasional tapi internasional sebentar lagi. Anda kalau dari keturunan Alawi bin Ubaidillah yang katanya zuriyah dari Sayyid Ahmad bin Isa, bukan dari Irak. Ada nggak pengakuan dari Irak? Dari keluarganya Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau Sayyid Ahmad ini zuriyah Rasul, minta pengakuan dari Irak. Dari Naqabah, As-Sadah, Al-Ashraf, Alul Bait, Iraq, Al-Iraq, fil Iraq. Pembuktian terbalik saja. Ada nggak Pak Alam yang bisa menunjukkan? Saya dapat isbat dari Nakoba Yaman. Saya dapat isbat dari Nakoba Irak karena Sayyid Ahmad bin Isa yang katanya hijrah ke Hadramut asalnya dari Irak. Ada nggak? Kalau nggak ada, kenapa? Something wrong berarti kan? Logika itu yang pertama. Ada orang-orang yang memperkosa saudara, memperkosa hadis-hadis Rasulullah tentang ahli bait. Kemudian hadis-hadis tentang ahli bait itu dibawa maknanya untuk diri mereka.
Kemudian dengan itu mereka doktrin umat, mereka doktrin jamaah untuk buta hati mereka, hanya melihat cinta dari mereka, tidak melihat cinta dan ajaran selain mereka, sehingga cinta dan ajaran selain mereka dimunafikan. Ini adalah penjajahan pikiran, penjajahan rohani. Begitu juga para habaib yang ada di Indonesia kebanyakan dari Hadramut. Hampir seluruh penyebar Islam dunia tadi itu mereka dari Hadramut dan juga dari Syam. Logika yang kedua itu kitab nasab. Yes. Semua yang mengaku keturunan Nabi ini dicatat oleh keluarga secara turun-temurun, dan ini saling diketahui oleh semuanya. Kurang lebih banyak narkoba di dunia, Gus. 100-an lebih narkoba itu, ya kan. Ada yang sifatnya lokal, perbani, ada yang internasional, itu saling berhubungan. Artinya pengakuan itu nyambung gitu ya. Antum ngaku dari Wali Songo, diakui oleh narkoba ansab Wali Songo, terus karena leluhur antum itu dari Sunan Giri, di mana Sunan Giri menurut Naat adalah daripada keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, ternyata dikonfirmasi ke negara Maroko juga, Baghdad juga mengatakan benar memang khusus narkoba yang dibentuk oleh narkoba Al-Jilani. Oh, ini Al-Jilani ya, narkoba terbesar dunia Al-Jilani ini. Oh begitu, Masya Allah. Jadi alhamdulillah saya ini sudah diakui sendiri oleh keluarga besar Al-Jilani sendiri. Ketika jenengan mengaku keturunan Al-Husaini dari jalur misalkan Sunan Ampel, Sunan atau siapapun ya dari Wali Songo, Sunan Ampel dari Ibrahim Asmorokondi, kan itu kan? Samarkan itu di mana? Lucu dong kalau Samarkan itu di Yaman. Samarkan itu ya di Asia Tengah, di Uzbekistan. Ada narkobanya. Cara membedakan Habib asli dan juga palsu, bagaimana caranya Habib? Oke. Karena di zaman sekarang ini banyak nih yang ngaku-ngaku Habib, yang nipu umat, ngerjain umat kesana kemari, ya. Pokoknya antum harus hati-hati. Sekarang saya tanya balik ke Ananda. Di situ saya lihat Ananda juga mencantumkan nama Sayyid di depan nama Ananda. Ananda dapat pengakuan Sayyid dari mana? Ananda punya nggak pengakuan sebagai seorang Sayyid dari Naqobah As-Sadah Al-Ashraf? Dari leluhur, ya, dari Naqobah As-Sadah Al-Ashraf, leluhur Ananda. Dari mana coba? Dari Yaman atau dari Irak? Punya nggak? Seorang Sayyid Syarif itu biasanya punya. Kalau jalurnya Sayyidina Husain, ya itu ada kebanyakan dari Irak. Ini seluruh nakib ini ada rapatnya, ya kan? Ada konferensinya, ya kan? Dan ditahkik bersama-sama, nggak gampang, ya kan? Nggak bisa. Saya ngaku cucunya Nabi, di stempel-stempel di Jakarta. Kalau nggak ngakui saya cucu Nabi, kamu nggak dapat syafaat Nabi, bener nggak? Ya, saya sudah ketika sudah tidak percaya dengan Ar-Rabithah, ya terus buat apa? Berarti kita punya mazhab yang berbeda. Kalau punya mazhab yang berbeda, ngapain ribut? Ikhtilaf bainana itu biasa kok. Kalau kita berbeda pendapat itu biasa, jangan ribut gitu kan. Ikhtilaf bainana biasa. Ente mengklaim diri ente sebagai seorang dzurriyyah, ya buktikan saja. Jangan koar-koar dzurriyyah, koar-koar dzurriyyah toh, tapi buktikan kalau antum memang seorang dzurriyyah dengan akhlak yang baik, dengan nasab yang benar gitu kan. Neng-neng yang duduk ini, dari dirinya sampai Prabu Siliwangi, lihat ada berapa leluhur yang telah mati di medan juang. Ada berapa leluhur yang telah mati syahid dalam mempertahankan tanah Pasundan dan Jawa Barat ini, dalam mempertahankan Indonesia Raya ini, saudara. Maka kita kalau ada tes DNA diperintahkan oleh Gubernur Ridwan Kamil, turunan Sunan Gunung Jati, hei orang-orang Garut, tes DNA, aing hayang nyaho, siap keturunan saha, siap ente tes DNA, siap ente tes DNA.